Dharma, mari kita sejenak bersikap kembali. Mari kita sejenak mengingat sabda Sang Buddha yang terdapat di dalam Dhammapada stansa 194. Sukho buddhang uppado sukha satthamade sukha sanggasa samadhi samapkanang tapo sukoti. Artinya, kemunculan para Buddha adalah sebab kebahagiaan. Pembaharan Dhamma adalah sebab kebahagiaan. Persaudaraan Sangha adalah sebab kebahagiaan. Begitupun mereka yang melaksanakan ajaran Buddha adalah keselarasan menuju kebahagiaan. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Romo Heri, segenap pengurus Cendekia Wediwana, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terimalah salam dalam Dhamma, Sugihantu, Namo Buddhaya. Karena masih suasana Imlek, jadi saya ucapkan Kong Si Pacai, Sin Mien Kuai Le, Wan Se Rugi. Terjemahannya di sini ya, nomor-nomor Bapak Ibu. Iya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Romo Heri dan segenap jajaran pengurus yang kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama kita mengingat Dhamma yang begitu luar biasa yang 2500 tahun yang lalu dibabarkan oleh Guru Agung kita Sakyamuni Buddha. Nah, sebelum kita mulai sharing, saya juga mohon izin untuk mohon maaf ya, bukan berarti dalam hal ini saya menggurui, tetapi memang kita sama-sama mengingat kembali ya orang-orang ini Bapak Ibu ya. Dan juga kita ingat kembali bahwa dengan kita bersama-sama mendengarkan, kita mengingat kembali sabda Buddha hingga kita renungkan dan kita lihat di dalam batin, kemudian nanti tercipta melalui ucapan dan perbuatan kita, itu kita sama dengan 1 jam belajar Dhamma itu kita menabung 12.100 triliun. Jadi begitu luar biasanya Dhamma Buddha. Kita belajar 1 jam dengan penuh perhatian. Ini sama dengan menabung benih-benih kebajikan 12.100 triliun. Artinya memang Dhamma, ajaran Buddha itu memang kualitasnya sangat-sangat luar biasa sekali. Maka dari itu ketika kita seperti ini, ada kesempatan begini, ini adalah kesempatan yang sangat istimewa sekali. Dan saya juga berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Romo-Rawani Bapak Ibu yang pada kesempatan hari ini banyak saudara-saudara kita yang pergi ke tempat hiburan begitu ya. Tetapi Romo-Rawani Bapak Ibu dengan segenap perjuangan mengarahkan diri kita masing-masing untuk pagi-pagi siap-siap hadir ke Cendekia Wediwana ini. Tepuk tangan kembali. Ini tidak gampang ya Bapak Ibu ya, ini sangat tidak gampang, butuh perjuangan. Nah, tema yang akan kita diskusikan ini adalah terkait cara memilih kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam keseharian, puji
bahagia atau memilih bahagia? Ingin bahagia? Kayaknya belum kompak ini. Ingin bahagia atau memilih bahagia? Ingin bahagia? Ada nggak yang ingin menderita? Nggak ada, ya, nggak ada. Ini sangat-sangat wajar sekali. Namun ternyata kita coba analogikan terlebih dahulu. Ketika Bapak Ibu masih kecil, ingin mainan ini, ingin mainan itu, kemudian dibelikan oleh orang tua kita. Setelah punya, ternyata apakah puas sampai di situ? Tidak. Ingin lagi yang lain. Makin ke remaja, makin ke dewasa, ingin lagi yang itu. Oh, mungkin nanti kalau udah SMA akan bahagia. Jadi ingin cepat jadi anak SMA deh. Udah anak SMA, oh ternyata mungkin nanti deh kalau aku akan bahagia, ingin bahagia kalau aku kuliah mungkin ya. Sudah kuliah, ternyata belum juga. Oh nanti aku ingin nikah deh. Habis nikah mungkin aku akan bahagia. Ternyata setelah menikah, nah kebahagiaannya ternyata muncul keinginan yang lain. Oh, aku ingin punya anak. Mungkin setelah punya anak akan bahagia. Setelah punya anak, oh mungkin nanti setelah punya cucu, mungkin barangkali ya orang itu ya. Setelah punya cucu, ternyata muncul juga keinginan-keinginan yang lain. Kita bandingkan dengan memilih bahagia. Ini kemarin nih kita mau Sinja, wah ternyata budget saya segini untuk membeli ini itu dan lain sebagainya. Oh budgetnya beli baju segini, ada yang lebih bagus tadi loh, tapi budgetnya kayaknya terlalu tinggi. Ini kan ini sudah bagus kok, dicoba juga pas ukurannya. Oh aku cukup memilih yang ini. Dan itu sudah membuat kita bahagia karena kita sudah cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Kemudian terhadap hal-hal yang lain di dalam kehidupan kita, banyak sekali ketika kita dihadapkan pada mungkin saudara kita, tetangga kita terkadang mengikuti peribahasa rumput tetangga katanya, nah itu dia. Rumput tetangga lebih hijau, lebih indah gitu ya. Ketika melihat kita diri sendiri di rumah beserta keluarga, kok rasanya suami kurang ini, istri juga kurang ini itu, anak juga kurang ini itu, rumah juga kurang ini itu. Nah, ini Buddha memberikan solusi di mana kita sudah mengenal Dhamma. Itu pun merupakan sebab dari kebahagiaan. Pilihan mau mengenal Dhamma, mau belajar Dhamma atau tidak, itulah nanti akan menjadi sebab dari kebahagiaan. Pada saat kita sudah memilih yang tepat untuk terus belajar Dhamma, ini adalah menjadi sebab kebahagiaan kita. Seperti kita pada kesempatan kali ini, ketika kita sampai dengan usia sekian masih menghormat kepada guru agung kita, ini pilihan kita. Dan kehadiran seorang Buddha adalah sebab kebahagiaan. Kita lihat, jangan ke negara Indonesia deh, di sekitar wilayah Bonang ini, mayoritas kewihara atau bukan? Terus yang lebih sempit ke sekeliling tetangga-tetangga kita, lebih banyak kewihara apa bukan? Bukan. Tapi Bapak Ibu sudah memilih mengarahkan diri untuk berada dalam satu kondisi di mana ada Buddha, ada ajarannya, dan ada sangga sebagai sebab kebahagiaan. Ini adalah merupakan benih yang sudah sangat
tepat untuk kita lestarikan. Dan untuk berjodoh dengan Buddha Dhamma sampai dengan masa sekarang ini, itu tidak mudah, Bapak. Ketika kita berada di rongrongan sekeliling wilayah kita yang ada mayoritas, ada kita yang minoritas, itu tidak mudah. Sangat sulit, apalagi tugas para romo-romannya. Ini sangat berat ya Romo ya. Bagaimana untuk kita memotivasi umat terus, kemudian para umat juga bagaimana mengarahkan dirinya hingga sampai dengan detik ini di Cetya Weluwana yang sudah sangat megah seperti ini. Saya tadi berdecak, waduh, ini luar biasa sekali Cetya Weluwana. Apalagi makin masuk ke dalam, makin ke kamar mandi, ke toilet, wah, ini sudah luar biasa sekali perkembangannya. Ya, ini berkat jasa kebajikan dari Bapak Ibu semuanya, menanam lagi sekarang dari kehidupan yang lampau hingga berhasil seperti ini. Dan ini butuh kumpulan karma baik yang sangat amat cukup dari kehidupan yang lampau. Jadi Bapak Ibu rombongan semuanya ini adalah manusia-manusia pilihan, orang-orang istimewa, di mana di tengah perkembangan mayoritas di Indonesia seperti ini, tapi kita masih berada di dalam lingkaran sebab-sebab kebahagiaan yang masih mendukung, yaitu ada tadi adanya kehadiran seorang Buddha, kemudian adanya pembabaran Dhamma, kemudian ada Arya Sangga. Nah, ditambah lagi adalah melaksanakan ajaran Buddha. Ini adalah sebab-sebab dari kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu kita yang tentukan. Faktor-faktor dari luar kita itu hanyalah kecil sekali prosentasenya. Lebih besar adalah di dalam diri kita sendiri. Meskipun di luar kita mau gemerlapan seperti apa, buktinya umat wihara Cetya Weluwana ini yang sangat istimewa ini masih tetap teguh pendirinya. Jadi ini artinya kita mendapatkan berkah dari syair Dhammapada ini sangat-sangat istimewa sekali. Nah, ketika kita sudah mengingat bahwa ternyata saya adalah manusia yang begitu sudah berjuang dari kehidupan lampau sampai saat ini, begitu luar biasa hingga pada titik ini masih mengenal Buddha Dhamma, maka berikutnya kita kembali memilih, di mana di dalam Manggala Sutta tadi ada merasa puas dan berterima kasih, itu adalah berkat utama. Jadi kalau kita muncul keinginan terus menerus, ketika keinginan itu tidak tercapai pun, itulah saatnya kita untuk mau merealisasikan, mau menerapkan ajaran Buddha tadi, merasa puas. Oh, bersyukur saya sudah mencapai dalam tahap ini, meskipun keinginan yang ini masih belum tercapai. Oh, bersyukur sekali di tengah era seperti ini, di mana anak-anak itu banyak sekali yang tergoda terhadap media-media yang tidak baik, tetapi saya punya anak masih mudah diarahkan, berbakti kepada orang tua. Itu berkah banget Bapak Ibu. Sehingga kita terhadap putra-putri kita, terhadap suami istri kita, nah, dalam sesekali waktu kita butuh beri penghargaan. Ya, sebagai wujud dari rasa syukur kita beri penghargaan. Terima kasih ya nak, sudah menjadi anak yang baik. Ya, apalagi ibu ini yang sudah di rumah, ada selesainya nggak Bu di rumah? Gak ada. Ya, dapur udah selesai, tinggal ke kamar. Beresin kamar udah selesai, depan udah selesai, tiba-tiba di ruang tengah anak udah main lagi, berantakan lagi. Udah gitu lagi, suami udah mau pulang lagi, masak lagi buat sore. Begitu seterusnya, beres-beres lagi sampai malam baru. Ya. Nah, ini bapak-bapak juga sekali kita berikan apresiasi kepada istrinya. Istriku tercinta, nanti anaknya cie gitu ya. Tapi memang butuh, ya, ini butuh.
sebagai siswa Buddha yang kita sudah memilih berumah tangga, nah ini pun imun di dalam kita setelah menikah, setelah apalagi yang sudah lama ya. Nah ini butuh mengucapkan terima kasih sebagai rasa syukur sudah memiliki istri yang cantik, baik, merawat keluarga dengan baik. Istri juga sama kepada suami, memiliki kepuasan ya, memiliki rasa terima kasih, sudah diupayakan secara materi, secara non materi semuanya sudah dipenuhi. Nah, ini salah satu praktek dari apa yang disampaikan oleh Buddha di Manggala Sutta. Di sisi lain, kita sebagai manusiawi adalah manusia yang tidak ada yang sempurna. Masing-masing memiliki kekurangan, masing-masing memiliki kelebihan. Nah kita, orang tua kita, ya, suami istri kita, masing-masing ada kelebihan. Maka kita belajar untuk menerapkan apa yang disampaikan oleh Buddha, yaitu tadi merasa puas dan berterima kasih. Karena inilah satu-satunya pilihan kita ya, dari cara-cara yang lain adalah dengan merasa puas dan berterima kasih. Jika kita menuntut terus, yang terjadi apa dengan diri kita? Tersiksa ya. Tanpa mau bersyukur, kita sendiri yang akan tersiksa. Aduh, aku kok begini amat ya, kok orang-orang pada bahagia gitu ya. Apalagi kalau kita ketemu sama teman di wihara, aduh, kok Cik itu kok senyum terus ya, ketemu orang senyum terus ya, dia bahagia terus kali ya, gitu ya. Nah, padahal semua orang punya hak untuk bahagia, dan semua orang punya pilihan untuk menjadi seorang yang bahagia. Di antaranya tadi, menjalankan apa yang disampaikan oleh Buddha di dalam Dhammapada tadi, dan juga yang terdapat di dalam Manggala Sutta tadi. Nah, ketika kita sudah berterima kasih, kita sudah merasa puas dengan apa yang dimiliki, terlebih lagi yang tertinggi, kita merasa sangat bersyukur berada di dalam lingkaran masa Buddha, kita mengenal Dhamma dan para Arya Sangga masih mengajarkan Dhamma. Kita menerapkan apa yang disampaikan oleh Buddha, kita menjalankan, yaitu salah satu dari jalan mulia Bungsu 8, kita ambil satu adalah terkait dengan daya upaya benar. Nah, Buddha sampaikan di dalam daya upaya benar ini adalah ada minnya ada 2, plusnya ada 2. Jadi ada 4 daya upaya. Setelah kita bersyukur tadi, kita berterima kasih, kita juga hendaknya memiliki daya upaya yang benar. Nah, minus yang pertama adalah kita menekan kehendak buruk yang sudah pernah muncul. Kalau kita ingin bahagia, nah, diantaranya setelah tadi pilihan, kemudian mengarahkan pilihan yang pertama adalah kita menekan kehendak buruk kita yang pernah muncul itu. Kita ingat, wah saya nggak mau begitu lagi deh, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang seperti kemarin. Nah itu minus yang pertama, menekan kehendak buruk yang sudah pernah muncul. Nah minus yang kedua ini adalah menekan kehendak buruk yang belum pernah muncul. Jadi yang belum pernah muncul, kita pun coba supaya tidak ada kehendak-kehendak buruk yang muncul lagi, yang baru lagi, yang baru lagi berkembang. Jadi minus-minus ini ditekan, yang pernah muncul maupun yang belum muncul. Bagaimana caranya Buin supaya minus-minus ini tidak muncul? Plus-plusnya kita kembangkan. Nah, plus-plusnya apa? Plus yang pertama, nah seperti Romo Ramani Bapak Ibu nih pagi hari ini, plus yang pertama adalah mengembangkan kehendak baik yang sudah pernah muncul. Minggu lalu sudah ke wihara, puja bakti, kemudian sharing Dhamma, kemudian ditambah lagi dalam paramita, kemudian ada wihara gita, ditambah lagi bantu beres-beres di Cetia,
dan lain sebagainya. Kemudian saling memotivasi antar teman karena ketemu. Kemudian setelah selesai, minggu depan saya mau kerja lagi, hari ini terlaksana lagi. Ini adalah plus yang pertama. Terus ketika kita sedang tidak dicetir, bagaimana Bu Iin? Kita bisa di rumah, wah saya mau menambah hal baik apa lagi ya? Oh saya kemarin ini begini, saya mau melakukan kebajikan ini lagi. Wah ini suami saya suka ini nih, saya mau masakan ini. Suami juga sama, wah istri saya waktu itu tak belikan jajan ini suka nih, mau tak kasih lagi ya. Wah istri saya nih senang kalau saya itu mengucapkan terima kasih. Nah itu disampaikan juga. Jadi hal-hal yang baik yang sudah pernah dilakukan itu dimunculkan terus menerus. Dengan plus yang pertama, mengembangkan kehendak baik yang sudah pernah muncul, dikembangkan lagi, mau diulang lagi, maka minusnya dua pertama ini sangat minim untuk muncul kembali. Nah, ini plus yang pertama. Ini pasti udah sering. Saya yakin Romo Ramani Bapak Ibu, plus yang ini pasti sudah sering sekali dilakukan. Supaya minus-minus ini tidak ada kesempatan untuk muncul, sehingga kita menjadi lebih bahagia. Kemudian yang plus yang kedua ini adalah mengembangkan lagi kehendak-kehendak baik yang belum pernah muncul. Nah, kalau tadi yang sudah pernah muncul sering sekali kita lakukan terus, kita gali lagi yang lain yang belum pernah itu apa. Nah, mungkin Romo Ramani Bapak Ibu ada hal lain nih belum pernah dilakukan. Oh iya, saya ingin seperti ini, saya mau melakukannya untuk kebahagiaan diri saya dan juga kebahagiaan orang lain. Nah, kalau mungkin pernah muncul di beranda Instagram, Romo Ramani Bapak Ibu yang punya Instagram atau Facebook atau media sosial yang lain, itu beberapa bulan yang lalu ada dari Edipasiko Foundation. Nah, itu ada share donor kornea mata. Jadi itu diambilnya setelah kita meninggal. Nah, itu kan sama sekali saya belum pernah ada keinginan begitu. Nah, begitu ada share begitu, oh iya, boleh juga nih, anak kebajikan ini belum pernah. Nah, itu salah satu plus yang kedua, mengembangkan kehendak baik yang belum pernah muncul. Nah, Bapak Ibu Romo Ramani bisa mengembangkan kebaikan kehendaknya yang lain lagi untuk dimunculkan, sehingga minus-minus yang pertama dan yang kedua tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk muncul. Nah, mungkin suatu ketika ada yang share, wah ada latihan Pancasila nih, saya ingin ikut deh. Nah, untuk yang ibu, yang bapak-bapak, wah ada membaca sementara nih, boleh nih mau ikut. Nah, jadi yang belum pernah kita coba hal yang lain lagi. Nah, kehendak-kehendak baik yang belum pernah kita bangun, yang belum pernah kita bangkitkan, kita coba bangkitkan dari alam bawah sadar kita. Karena sejatinya, nah, Buddha juga katakan bahwa setiap dari diri kita itu memiliki benih-benih kebajikan yang sangat luar biasa. Itu pilihan. Kok terkadang ada melakukan yang tidak baik? Itulah karena memang baik dan tidak baik ini adalah pilihan di dalam hidup kita. Nah, Buddha juga mengingatkan kepada kita di dalam Dhammapada Atthakatha bahwa ada sebuah kisah yang beliau jumpai dengan muridnya pada masa Buddha Gotama. Jadi beliau bertemu di lautan, itu adalah seekor Raja Naga Erangkapata. Ini adalah latar belakang dari Dhammapada stansa ke atau syair ke 182, Bapak Ibu. Mungkin sudah sering
membaca dan mendengar juga. Tapi kita ingat kembali. Nah, Raja Naga Erangkapata ini setelah dilihat oleh Buddha Gotama, kenapa dia menjadi Raja Naga? Menjadi naga begitu lama sekali. Ternyata pas dilihat kehidupannya yang lampau, kalau kita mikir kok saat masa Buddha Gotama menjadi naga, kira-kira kehidupan lampaunya terlahir lebih rendah dari manusia atau jadi manusia Bapak Ibu? Atau dewa? Pas zaman Buddha dia jadi naga, lampaunya kira-kira jadi apa? Manusia ya Bapak ya. Kalau jadi manusia, di menurut ibu-ibu, manusia yang bagaimana? Gimana sih? Jangan ragu-ragu. Gak apa-apa, gak dihukum. Karena kita sharing, jadi gak dihukum. Di kampus saya juga gak pernah hukum kok. boleh ditanya mahasiswa saya. Tidak pernah diberikan hukuman, paling dikasih hadiah. Hadiahnya apa Bu Iin? Ya paling dikasih soal, tugas ya, disuruh datang maksimal terlambat 10 menit ya, saya bilang gitu. Saya juga berjuang loh di rumah, masak ini itu dan lain sebagainya. Saya sampai kampus pasti sebelum kalian sampai di kampus. Kalian juga berjuang kan hanya ngurus diri sendiri, saya bilang gitu. Sampai kelas pokoknya jam 8. Lewat-lewatnya 10 menit ya. Lewat dari itu boleh ikut perkuliahan tapi nggak bisa presensi, saya bilang gitu. Untuk anak-anak yang di kelas. Karena mereka harus belajar disiplin juga. Saya juga berjuang loh, nggak cuma kalian, saya bilang gitu. Ya Miss, oke, 10 menit, 15 menit ya Miss. Iya, nawar jadi sih. Ya saya juga berjuang, udahlah tengah-tengah lah 10 menit ya. Oke lah kalau gitu Miss. Udah 10 menit, ada aja yang sudah kita mulai masih tok. Maaf Miss, kenapa? Tadi sebenarnya saya udah bangun pagi Miss. Tapi ketiduran lagi. Gitu. Ya udah, sekarang maunya gimana? Ini mumpung baru pertemuan kedua, saya bilang gitu. Ya udah Miss, minta tolong deh Miss. Boleh ya Miss, isi presensi. Tapi saya dikasih tugas mau deh. Kau mau dikasih hadiah? Iya deh demi presensi. Karena kalau lewat dari 4 tidak presensi, tidak bisa ikut UAS, betul Ci. Jadi itu ya, merayu-merayu. Tapi kalau sudah 3 kali pertemuan lewat ke sana, kalau masih terlambat saya nggak mau kasih dispensasi dengan tugas ya, saya sampaikan begitu. Oke deh Miss. Ya udah gitu. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi belajar anak-anak untuk disiplin itu ya tidak mudah juga ya. Meskipun saya sampaikan tidak hanya kalian yang belajar, saya juga perjuangan luar biasa, apalagi emak-emak. Iya ya Miss ya. Nah itu kamu udah tahu. Cuma ngurus diri sendiri aja begitu ya. Ini anak-anak zaman sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau malam suka lama dengan ini. Aduh, saya belum tidur karena siap-siap buat besok. Saya cek tuh anak-anak. Amitoho, masih ada yang online jam setengah 12 gitu. Langsung saya chat, kamu lagi ngapain ya Mas? Mbak, kamu lagi ngapain ya? Emaknya kadang suka jahit ya. Ya tapi untuk bantu mereka biar cepat istirahat gitu ya, maksudnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ini Miss masih selesai ini? Udah selesai itu sore, jangan sore main HP terus. Dia Miss besok lagi ya. Gitu anak-anak ya Bapak Ibu ya. Nah, Naga Erangkapata ini di kehidupan lampaunya benar manusia. Dan ternyata bukan manusia rumah tangga seperti kita ya Bapak Ibu. Ternyata beliau seorang banteng. Seorang banteng kok bisa jadi naga ya? Efek apakah gerangan? Nah, apalagi kalau umat Allah kayak kita, kalau nggak hati-hati ya Bapak Ibu ya.
kecil seorang biku, ya. Kesalahan ringan dari seorang biku. Apa kesalahan ringannya? Bante ini mau melakukan meditasi di seberang. Ini mau naik perahu. Pas mau naik perahu, ternyata butuh dahan pohon untuk bantu. Nah, kemudian beliau potong, dipakai. Sesampainya di seberang, tidak ada sangga, tidak ada biku yang lain. Padahal meditasinya di sana gak sembarangan loh, lamanya loh Bapak Ibu. Selama hayatnya dan tidak berhasil mencapai tingkat kesucian. Kalau dia meninggal, terlahir menjadi naga. Ternyata seorang biku yang melakukan pelanggaran ringan semestinya adalah menyatakan kesalahannya di hadapan biku, betul, di hadapan para biku yang lain, menyatakan kesalahannya. Saya telah melakukan kesalahan ini, mohon untuk diberikan ya kesaksian dari yang lain bahwa oh ya sudah melaksanakan kesalahan, sudah diketahui oleh yang lain, dan kemudian baru bersih ke winaya lagi. Nah, karena winayanya melanggar itu, tidak bertemu dengan para biku yang lain, kemudian sampai meninggal, terlahirlah menjadi naga Erakapata. Ketika lahir menjadi raja naga Erakapata, sampai punya anaknya sampai dipesenin, tolong cari sudah ada Buddha apa belum. Tanya begitu ada pertapa zaman dulu itu orang Erakapata ditanya ada Buddha apa belum. 10 tahun enggak ada, belum ada. 20 tahun tanya lagi, belum ada. 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun belum ada Bapak Ibu, belum ada Buddha. Hingga akhirnya pada 200 tahun kemudian baru ada sama-sama Dewa. Jadi benar-benar untuk menunggu adanya seorang Buddha itu benar-benar butuh waktu karma baik yang sangat tepat kualitasnya. Jadi sulitnya luar biasa untuk bertemu seorang Buddha. Itu butuh waktu sekian lama. Masih butuh waktu lagi beliau sudah bertemu dengan Buddha. Nanti kapan lagi butuh waktu untuk lahir jadi manusia. Sulit lagi, butuh kekuatan karma baik yang super lagi. Nah, lagi-lagi kita juga kembali bersyukur karena kita terkondisi dari kelahiran masa Buddha Gautama. Meskipun beliau sudah parinibbana, tapi masih masa beliau. Kemudian kita juga menjadi manusia, padahal lahir jadi manusia sangat sulit, seperti naga Erakapata tadi. Kemudian juga sudah lahir jadi manusia sulit, tapi kita semuanya bisa bertahan, memenuhi kebutuhan kita sampai sekarang. Ngurus anak, mengurus cucu. Nah, apalagi nih Romo Ramani Bapak Ibu yang sudah sampai punya cucu. Nah, itu berarti lebih hebat lagi dibanding saya. Ibu bapak, saya punya anak satu. Itu kadang saya mikir, memang benar ya dibilang Buddha, anak itu ragulah, belenggu, ya. Kita mau apa, yang dipikir apa? Anak. Kemudian setelah itu untuk ngurus anak, merawat anak di era sekarang itu sangat amat sulit. Sangat amat banyak sekali tantangan, apalagi ini. Ini bisa jadi baik dan juga bisa jadi jahat, merusak. Apa yang ditonton, ditiru,
sangat sulit sekali. Terus banyak kalau saya ketemu, kapan nambah ngomongan lagi? Gibran. Seribu kali saya mikirnya. Kalau ibu mertua saya nggak pernah tahu. Mungkin sudah memahami. Ya, oh anak-anakku juga sibuk gitu ya. Ibu saya di kampung dulu awal-awal anak saya udah agak besar suka nanya. Sekarang udah mama udah capek kali ini. Ya, jadi sangat amat sulit untuk bisa mendidik anak di era sekarang ini. Makanya ibu bapak kalau melihat ibu bapak orang tua yang punya anak lebih dari satu dan anaknya hebat-hebat, apalagi karakternya baik-baik, itu saya udah kalau punya jempol 10 mas saya acungkan. Ya, itu luar biasa sekali karena mendidik anaknya susahnya minta ampun, tidak gampang, butuh sabarnya seluas samudra. Makanya yang punya anak lebih dari satu itu pokoknya saya sangat amat memberikan apresiasi yang luar biasa. Karena saya satu juga, aduh keteteran nggak karuan, beneran Ji, beneran ini mah, jujur bener dah. Ya, di samping memang kerja, yaitu ini moralnya, apa beban moralnya, itu sekarang sangat ini sekali. Bergaul di sekolah, bergaul di lingkungan, kadang ada pengaruh jelek juga gitu ya. Kita pusing lagi, gimana ya caranya hilangin efek negatif ini gitu ya. Udah berhasil dihilangin, ntar ada yang lagi, ini itu dan lain sebagainya. Ini kalau saya bilang ke anak saya Anjali, ini kalau ibu punya anak tambah lagi kayaknya ibu udah jebrok deh. Nggak sempet sisiran deh ibu. Saya bilang gitu. Iya kali ya Bu ya, anak saya gitu. Iya kali ya Bu ya. Ternyata ya jadi ibu itu susah ya Bu ya. Iya lah, ngurusin ini itu dan semuanya. Ini saya juga pernah pas sharing dakwah saya ikut. Terus saya bilang perjuangan wanita itu begini luar biasanya gitu ya. Makanya saya bertekad kehidupan yang akan datang semoga jadi laki-laki, jadi bante, saya bilang gitu. Terekam di anak saya terus gini, kalau gitu saya nggak mau nikah aja deh ya Bu. Kan neneknya juga baru bilang, Nek aku mau jadi apa silangnya aja, karena jadi menikah itu repot. itu ada salah saya ngajak dia dengerin gitu. Ya sebenarnya saya juga mengizinkan ya nanti, cuma kan kalau sekarang masih labil kan ya, masih kecil, jadi ya masih seperti itu ya. Ya sebenarnya sangat baik kalau kita punya anak, punya keinginan untuk latihan Pak Baja, latihan atasila itu sangat baik sekali. Kalau dilanjut bagaimana? Itu anak yang sangat berbakti kepada orang tua adalah dengan menjadi pamajikan. Dan saya sampai ucap begitu, terekam oleh gue. Kan itu salah satu cara yang terbaik berbakti Bu. Iya sih. Iya sih. Gitu. Ya nanti dipikirkan saja setelah besar. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ibu bapak yang putra putrinya sudah dewasa, sudah sampai dengan punya cucu, saya berikan apresiasi yang luar biasa. Apalagi yang punya putra putri lebih dari satu, itu luar biasa sekali. Apalagi sampai berhasil putra putrinya, cucunya sampai di belakang, sampai di dharma sala belakang, itu tepuk tangan untuk Anda semuanya. Itu tidak mudah, dan itu pilihan Bapak Ibu untuk jadi bahagia seperti sekarang, sehingga putra putrinya juga dalam jalan damai seperti ini. Ini kebahagiaan yang tidak ternilai.
dibandingkan dengan materi. Kita butuh, tapi itu support system. Kebahagiaan yang lebih tinggi adalah kebahagiaan yang seperti ini, di luar materi yang lebih tinggi, moralitas, di mana dengan kita memilih untuk menerapkan moralitas Pancasila Buddhis yang diajarkan oleh Buddha. Nah, itu pun akan membawa kita ke nanti setelah kita meninggal di alam bahagia, hidup jadi manusia akan sejahtera, kemana-mana tidak dirundung rasa takut, akan merasa nyaman karena hidup sesuai dengan sila Pancasila Buddhis. Nah, kita lanjut tadi, Raja Naga era Kapata itu yang sungguh sulit untuk bertemu dengan Buddha, bertemu dengan ajaran Dhamma, tapi kita dapat berkat itu. Di era manusia sekarang ini, kita berada di minoritas, tapi berkat kita tidak ternilai. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian sudah lahir jadi manusia, ibu bapak dapat menjalani dengan baik perannya, jadi seorang ibu yang luar biasa, jadi ayah yang luar biasa, jadi anak yang luar biasa, jadi menantu yang luar biasa, jadi ibu yang luar biasa. Ini adalah sangat-sangat luar biasa sekali. Kita wajib bersyukur dan dengan menerapkan terus 4 daya upaya berharta, men plus tadi. Kemudian kita sudah mengenal ajaran Buddha, kita sudah lahir menjadi manusia yang sulit kita bisa menjalani. Kita dapat diberikan kesempatan. Jadi dari hari ke hari kita akan dapat kesempatan yang istimewa seperti ini. Nah, plusnya kita kembangkan terus. Kita gali terus apa yang belum saya jalani. Setidaknya minimal kita tidak menyakiti yang lain. Maka Buddha sampaikan, kita hendaknya sebagai umat Buddha setiap hari kita bisa membuat tekad. Nah, pagi hari kita belajar membuat tekad. Biasanya saya ajak anak-anak di kampus, sebelum mulai ayo kita buat tekad. Semoga hari ini aku bisa menambah kebajikan. Minimal meskipun tidak menambah kebajikan, tidak menambah kejahatan, baik ucapan kita, pikiran kita maupun perbuatan jasmani kita. Dan kita juga hendaknya bisa menjadi motivasi bahwa saya hari ini harus dapat menambah kebajikan, karena belum tentu besok saya masih diberi kesehatan, kesempatan seperti ini. Nah, inilah pilihan kita Bapak Ibu. Mau bahagia atau mau tidak bahagia adalah kita yang menentukan. Maka sebab-sebab kebahagiaan kita sudah punya modal. Ya, jadi Syair Dhammapada 182, kemudian Syair Dhammapada 194, kita sudah punya modal semuanya. Sudah lengkap nih modal kita. Lengkap, sempurna modalnya, tinggal kita mau jalankan atau tidak. Nah, tapi saya yakin dan percaya kepada umat Cetyaweluwana Arama ini, nah, dengan melihat secara support sistem fisik Cetyanya ini juga sudah semakin luar biasa. Nah, setiap minggu juga rutinitas, kebersamaannya juga luar biasa. Nah, ini jagalah kebersamaan. Jadi lagi-lagi kita jadi orang tua itu tidak mudah, PR-nya berat. Kalau sudah besar, ibaratnya kayak tanah liat, itu sudah keras, mau kita arahkan susah. Makanya ketika masih bibit-bibit seperti di belakang inilah yang harus kita bina. Nah, ini sangat tepat sekali yang sudah dilakukan oleh pengurus Cetyaweluwana Arama. Kita kader-kadernya ini kita perkuat Buddha Dhammanya, sehingga ketika dia memilih pasangan, nah, bisa memilih yang sesama. Memang kita tidak bisa ya untuk langsung paksa, jangan sama ini, jangan sama itu, susah. Tetapi ketika sudah beranjak menuju ke remaja,
kita sudah bisa mulai ngobrol. Nanti papa sama mama tidak selamanya hidup. Papa sama mama butuh jadi anak yang berbakti, ada limpahan jasa dan lain sebagainya. Kira-kira kalau kamu dapat yang beda akan seperti apa? Jadi berikan gambaran-gambaran yang mereka akan memahami. Karena kalau hanya zaman ini, zaman itu rasanya kurang masuk. Jadi ayo Bapak Ibu rombongan, ini PR kita adalah terhadap generasi penerus. Kita berikan penjelasan-penjelasan sehingga mereka akan menyadari, oh iya, saya akan cari yang sama. Seperti itu. Nah, jadi kita memilih, kita sudah punya modal yang sangat cukup sekali tadi. Tinggal kita ayo melestarikan budaya damai ini, kita tingkatkan daya upaya benar kita, main plus tadi, dan juga kita sudah bersyukur punya modal sebab kebahagiaan berada di waktu Buddha Gautama, masih masanya kita mengenal Dhamma, masih ada para sangga, kemudian kita juga menerima berkah lahir menjadi seorang manusia dan masih mengenal Buddha Dhamma. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan, sudah kita ingat kembali apa yang disampaikan oleh Buddha, ini akan semakin memperkuat kita semuanya, memperkuat kekeluargaan umat Buddha di sini, saling support, saling untuk tolong-menolong, saling mengingatkan, sehingga kita akan selalu berada di dalam Buddha Dhamma hingga akhir hayat kita. Ya, kurang lebih 1 jam ya. Berarti kalau tadi 1 jam itu tabungannya 12.100 triliun, kalau ini masih kurang ya kurang lebih bisa 10 triliun lah ya. Tabungan kebajikan kita. Dan ketika saya perhatikan tadi dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri, semuanya ini mencapai tada nibbana. Nibbana yang sifatnya sementara. Ini pun sudah luar biasa Bapak Ibu. Karena kalau kita lagi kayak gini, ini bagus, nah itu tanpa disadari kerja pikiran kita itu keras loh. Tapi ketika kita berada dalam jaringan Dhamma ini, kita santaikan, kita berada di level yang lebih tinggi lagi. Oh iya, saya berada di jalan Dhamma, bersyukur sekali, saya akan teruskan, saya akan jaga anak-anak saya, cucu saya. Ini kita berada di dalam level tadangga nibbana, menyadari meskipun sifatnya sementara. Nah, nanti bisa sendiri masing-masing dikondisikan. Saya mau mencapai tadangga nibbana nih, saya mau cari YouTube-nya Dhamma Wihari, misalnya gitu. Wah, saya pengen dengerin Dhamma nih dari Bante Panyawaro, atau yang lainnya. Sekarang sudah ada YouTube Bapak Ibu ya, jadi tidak harus hanya di wihara saja seperti ini, bisa mencari. Ya, kiranya untuk sharing Dhamma pada kesempatan kali ini kita cukupkan sekian. Mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi umat Buddha yang selalu bersemangat di dalam Dhamma dan senantiasa dapat saling mendukung, saling semangat, terutama kekeluargaannya di sini ya Bapak Ibu ya. Karena di luar sana banyak sekali umat Buddha yang kalau temannya datang tidak disapa. Ya, ada orang baru datang tidak disapa. Tapi kalau di sini keluarga saya lihat luar biasa sekali kekeluargaannya. Selamat selalu di dalam Buddha Dhamma dan semoga kita senantiasa sehat sejahtera. Mari kita bersikap menjadi. Semoga diskusi Dhamma pada kesempatan kali ini dapat membawa manfaat bagi kita. Semoga juga dapat kita limpahkan kepada para leluhur kita, terutama kepada orang tua kita, kepada sanak saudara. Semoga mereka semuanya berbahagia dengan kebajikan yang telah kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita senantiasa dapat tumbuh dalam indahnya Dhamma, kita dapat senantiasa menjaga pikiran, ucapan dan perbuatan sehingga dari hari ke hari akan semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sattva Bhavantu Sukhita. Semoga
Terima kasih. You're the wind beneath my wings, the greatest painter of the sky. Every presence of your